Karena membela Hasto Kristianto, Megawati Soekarnoputri sangat kecewa sekali karena dibully di media massa. Megawati juga mengatakan, saya jangan dibully-bully. Itulah karena Megawati memang terbukti membela Hasto Kristianto. Dan inilah pernyataan Megawati. Jangan saya dibully-bully. Kali ini saya nggak akan terima. Makanya saya suruh catat. Kamu catat dong jadi orang. Megawati Soekarnoputri juga mengatakan jangan takut kepada KPK. Dan inilah pernyataan Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpesan kepada sekjennya Hasto Kristianto untuk tidak takut saat dirinya dipanggil beberapa kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Saya ya tetap dicintai rakyat itu ya apa ya. Nah, jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Saya herannya sekarang kalian ini maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Foto yo, lo saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Itulah tadi pernyataan Megawati Soekarnoputri yang meminta Hasto Kristianto agar tidak takut ketika dipanggil KPK. Namun demikian, di dalam persidangan mengenai Hasto Kristianto, di mana Hasto Kristianto terbukti KPK memiliki bukti Hasto membayar atau menyediakan dana 400 juta untuk mengatur dalam urusan Harun Masiku, dan inilah bukti di dalam persidangan. Tim hukum KPK yang juga Kepala Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto mengatakan keterlibatan Hasto dalam kasus suap terungkap lewat penyidikan Harun Masiku. Dalam persidangan, Iskandar bilang Hasto dan Harun Masiku menyuap lewat bantuan dari kader PDI Perjuangan Saiful Bahri dan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Uang sebesar 400 juta rupiah yang diduga berasal dari Hasto ditujukan untuk biaya operasional putusan MA. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Doni Tri Istiqomah berangkat ke Starbucks Metropol untuk bertemu Saiful Bahri sambil membawa titipan uang sebesar 400 juta rupiah tersebut. Setelah Doni Tri Istiqomah bertemu Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah langsung mengatakan, ini ada uang untuk operasional pelaksanaan putusan MA di KPU. Perintah Pak Sekjen untuk urusan Pak Harun. Saiful Bahri lalu mengatakan, oke, mantap, kajian hukumnya kapan? Doni Tri Istiqomah menjanjikan 2-3 hari selesai. Sementara kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi bilang pihaknya telah menyiapkan 41 bukti baru yang akan menguatkan permohonan pembatalan penetapan tersangka. Roni menambahkan 41 bukti baru yang disiapkan berupa hasil sidang dari sejumlah ahli hukum yang membahas dugaan pelanggaran prosedur oleh penyidik KPK. Kami mengajukan 41 bukti yang menguatkan argumentasi kita dalam permohonan yang kemarin sudah dibacakan. Di antaranya adalah hasil sidang eksaminasi para ahli hukum, para profesor, doktor hukum, dan juga ada FGD, Forum Group Discussion, yang membahas terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK. Ya, seperti kita ketahui bersama, Hasto Kristianto telah menjadi tersangka oleh KPK. Dan inilah pernyataan daripada penguasa pengacara PDIP. Ya. Ada satu hal saya kira yang perlu kawan-kawan ketahui, bahwa apa yang dilakukan oleh KPK selama ini dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka di awal penyidikan, karena itu sumbernya adalah SOP KPK.
SOP ini tidak benar. Ini bertentangan dengan KUHP. Sebab dalam proses di KUHP itu penyidikan dulu dilakukan dengan bukti-bukti, kemudian ditemukan tersangkanya, baru kemudian ditetapkan tersangkanya. Ini satu proses yang dilangkahi oleh KPK. Ya, yang saya kira betul seperti dikemukakan oleh Bang Mulya tadi, selama ini protes-protes terhadap cara-cara penetapan tersangka seperti ini hampir diabaikan. Ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa Mas Hasto ini kan disangka secara kumulatif melakukan 2 perbuatan. Tadi sudah dijelaskan di dalam permohonan kami bahwa 2 perbuatan yang saling bertentangan ini kan seharusnya tidak mungkin terjadi. Apalagi ya, yang didahulukan adalah sangkaan melakukan pelanggaran terhadap obstruction of justice. Ya. Padahal ini sumbernya adalah perbuatan suap menyuap. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin mereka katakan ini kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi sekecil apapun dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harusnya dijadikan alasan untuk membatalkan penetapan tersangka itu. Kemudian yang kedua, terhadap Mas Hasto ini juga, ini kan dia didakwa, disangka melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan orang lain. Bahkan saya kira sudah jelas, misalnya seperti Saiful Bahri, itu dia sudah diputus. Bagaimana mungkin ya dia nanti dalam posisinya itu akan dihadirkan sebagai saksi terhadap perkaranya dia, yang bisa jadi nanti dia akan menjadi tersangka dalam perkara yang baru. Ini yang mau saya katakan bahwa kumulasi objektif dan kumulasi subjektif dalam perkara ini yang harus kita cermati secara bersama-sama. Ini tidak boleh diteruskan. Ada satu hal lagi yang terus terang buat saya yang agak miris, itu adalah ada orang yang sudah diketahui meninggal dunia dipanggil sebagai saksi. Ya. Ini saya nggak tahu apakah karena ketidaktahuan mereka, ya, atau karena kesembronoan di dalam mencari saksi-saksi. Kalau kita biarkan, yang rusak seluruh sistem hukum kita ini. Jadi sekali lagi saya kira ini apa yang kami sampaikan ini adalah mencoba mengejawantahkan apa yang dikemukakan oleh ketua majelis tadi. Mari kita perdebatkan persoalan ini secara hukum. Mari kita lihat bukti-buktinya. Nah, bukti-bukti yang terjadi seperti ini, apakah ini yang akan kita ikuti dan digunakan untuk menyelesaikan perkara ini. Ya. Apalagi tidak ada bukti yang substansial, tidak ada bukti yang relevan, ya, dan juga perolehan bukti itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak halal, tidak menurut hukum, seperti di dalam KUHP. Saya kira sebagai tambahan dari saya seperti itu. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Terima kasih.